Oke, di video kali ini saya akan share tentang gimana caranya untuk CRUD atau menggunakan action create, read, update, delete ke database. Nah, database di sini yang saya contohkan itu adalah PostgreSQL. Nah, node-nya di sini sederhana, cuma yang pertama triggernya itu dari node chat ya, chat trigger ini nih. Nah, chat trigger yang ini pertama, dua itu AI agentnya. Nah, kemudian chat modelnya di sini saya menggunakan OpenAI. OpenAI dengan modelnya 40 mini. Terus ada simple memory juga untuk mengingat percakapannya. Nah, di sini di toolsnya ada 4 tools ya. Pertama untuk get data, yang kedua insert, ketiga update, yang terakhir itu untuk delete. Nah, get data di sini isinya cuma select aja ya, karena tujuan di sini contohnya adalah untuk manage leads, data leads gitu. Nah, untuk insert data di sini cuma ada 4 data di sini. Nah, untuk DI agentnya, ini simple untuk promnya ya. Ini cuma memerintahkan dia sebagai DB assistant dan eksekusi semua perintah dari user. Pertama, jika user ingin melihat data, gunakan tools on table, gunakan tools get data. Kemudian, jika ingin insert atau input, gunakan tools insert data. Jika update data, gunakan tools update data. Dan jika delete data, gunakan tools delete data. Nah, ini promnya cuma kayak gini. Nah, selanjutnya untuk toolsnya, pertama yang get data. Nah, di sini pastikan dulu untuk kredensialnya ya udah connect. Kredensialnya udah ada, tinggal pilih. Nah, kalau misalkan belum, create new kredensial. Nah, di sini isikan hostnya apa, misalkan IP atau misalkan www apa, database-nya apa, usernya apa, passwordnya, terus nah portnya juga, satu lagi portnya sesuaikan. Kalau udah, nanti tinggal pilih yang udah di save tadi kredensialnya. Nah, kemudian ini biarkan automatic. Nah, ini operationnya execute query. Sebenarnya bisa juga pakai yang ini ya, select data bisa juga. Ini saya ingin contohkan untuk yang execute query langsung jadi pakai apa SQL gitu, format SQL. Nah, ini saya mengambil data ID, name, email, phone dari tabel leads. Nah, tujuan di sini adalah untuk manage data leads, yang mana isinya hanya name, email, dan phone. Nah, ini untuk get datanya. Nah, kemudian untuk insert data, seperti ini. Pilih kredensial yang tadi di save, kemudian operasinya insert. Nah, skemanya pilih public atau tabelnya pilih leads ya, karena kita akan manage data leads. Nah, untuk ke bawahnya, kita karena untuk ID itu otomatis, jadi nggak perlu disertakan di sini. Di sini cuma email, nama, sama phone aja. Nah, untuk value-nya biarkan AI yang isi. Nah, terus untuk update, sama juga sama yang tadi, bedanya di operasinya aja. Di operation bedanya sama di ini nih. Match-nya kita pakainya match ID ya. Nah, untuk ID dan lain-lainnya diisi sama AI. ID-nya dia tahu dari mana? Dia tahu dari sini. Di get data. Karena di sini kita nyertakan ID juga. Jadi biar AI-nya tahu mau diupdate itu ID yang mana. Meskipun kita ngisinya misalkan tolong ubah data dari nama A gitu. Nah, dia akan ngambil ID dari nama A tersebut. Terus di set di tools update. Nah, di set di sini dan dia akan update data sesuai yang kita perintahkan. Nah, terakhir adalah delete. Nah, delete sama juga bedanya di operationnya diubah jadi delete. Nah, terus ke bawahnya untuk apa pencocokan ininya ya datanya. Pencocokan datanya itu ini by email.
Atau bisa juga terserah sih mau apa. Kalau ini contohnya by email. Tapi bisa dipilih misalkan mau by ID juga bisa. Atau by name juga bisa. Tapi kalau name itu biasanya nggak unik. Biasanya yang unik itu adalah email atau ID. Nah, di sini contohkannya dari data email untuk pencocokan yang akan di delete-nya gitu. Oke, kita coba contohkan proses runningnya. Misalkan kita ingin tahu gitu, total di sekarang itu ada berapa? Total leads berapa? Nah, dia akan execute query dan menggunakan tools get data. Ini ada 5. Minta detail datanya. Saya ingin tahu nih siapa aja 5 orang ini. Yang pertama, ID ini namanya Eros, ID 2 namanya Yono, dan selanjutnya sampai 5 leads yang tadi. Ya udah di info ya. Kalau di itu totalnya ada 5 leads. Sekarang kita coba tambah baru. Kan saya mau tambah leads baru. Nah, kalau cuma gini dia akan nanya ulang. Silakan berikan detailnya. Nama, email, nomor telepon. Oke. Misalkan namanya siapa ya? Loma, emailnya loma@gmail.com. Teleponnya 089. Nah, kalau format gini aja dia akan mapping sendiri ya. Dia nggak perlu rapih juga. Bisa. Ini kita coba. Nah, dia akan menggunakan tools insert sesuai dengan perintah yang di iAgent sini. Nah, dia udah ngisi tuh, dia mapping sendiri untuk datanya. Totalnya jadi 6. Coba kita lagi. Minta detailnya. Oke, dia ngasih detail lagi nih dari ke-6 lead tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini terakhir si Loma ya. Sekarang kita mau update datanya si Dolan misalkan. Ubah data apanya ya? Data email. Jadi email. Telepon deh. Ubah data nomor telepon Dolan jadi 87111111 misal. Nah, dia akan menjalankan toolsnya update sesuai dengan komen yang ada di agent sini. Kita lihat nomor data nomor telepon diperbarui menjadi coba kita tanya ulang. Minta detail info leads. Apa benar dia udah diupdate datanya si Dolan? Coba no Dolan. Nah, ini Tono Dolan. Nah, saya kita minta update-nya jadi kayak gini sesuai dengan permintaan kita yang di atasnya ini. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu untuk proses CRUD dengan database dengan menggunakan agent-nya. Nah, kalau misalkan oh saya pakainya mau dari form, gimana caranya? Nah, ini tinggal diubah aja ya triggernya pakai no trigger dari on submit. On submit nggak ada. Nah, ini coba lihat submit. Nah, on form submit di sini. Ini untuk form detailnya misalkan insert data leads. Nah, elemennya isi nama, saya nama, pergi ke email, satu lagi itu phone. Oke, kita coba execute dulu. Bentar, kita cek dulu. Nah, dia belum connect. Nah, ini kita konekin dulu nih. Kita putus yang ininya. Kita connect ke sini. Kita coba submit. Oh, bentar. Kalau misalkan form itu kita nggak perlu ini ya. Sampel memori kita
hapus aja, terus nanti sesuaikan juga di sininya. Nah, ini pakainya yang define below. Oke, sebelum sini kita coba form submitnya dulu. Nggak bisa. Oke, di sini ada error karena ini kosong. Kita isi sembarang dulu ya, biar tidak error. Nah, ini kita execute step, form submit akan muncul. Formnya kita isi namanya, misalkan Jono, emailnya jono@gmail.com, fontnya. Oke, kita submit. Supaya kita tahu dulu data yang akan masuk itu seperti apa gitu. Nah, ini akan data yang akan masuk nanti ya. Nah, di sini kita tinggal mapping di AI agent-nya. Nah, di from user-nya kita pakai expression. Akan di sini nama, terus email, terus font. Nah, ini tinggal kita ambil data-datanya. Nama, masukin ke sini. Email, masukin ke sini. Fontnya kita masukin ke sini. Jadi ketika kita execute all, nah otomatis nanti datanya akan masuk. Contoh namanya misalkan tadi siapa? Jono ya. Jono, emailnya jono@gmail.com, fontnya 087111222233. Oke, kita submit, dia proses insert data ya. Nah, itu untuk proses insert. Misalkan kita mau pakai dari form. Terus kalau misalkan kita punya form sendiri dari HTML, udah bikin nih formnya udah bagus misalkan. Nah, cara ngirim ke agent-nya gimana? Nah, kalau di HTML, node trigger-nya di sini pakainya webhook ya. Webhook, dan pastikan formatnya ini post. Nah, terus di sini, nah ini harus pakai ya, basic out atau misalkan header out, terserah. Nah, kini kita pakai yang simple aja, pakai non. Nah, responnya kalau pakai form HTML, berarti kita butuh respon ke HTML juga nanti feedbacknya gitu. Nah, kita pakainya using respond to webhook. Oke, kalau udah, tinggal kita konekin webhooknya. Nah, kayak gini. Nah, terus di sininya kayak gimana? Nah, ini nanti kita sesuaikan ya. Ini jangan lupa di akhirnya pakai webhook juga. Pakainya respond to webhook. Untuk contoh kita pakai yang all income items. Oke. Nah, kalau ini kita tinggal execute aja. Atau execute ini dulu biar tahu respon dari webhook itu nanti kayak gimana. Nanti kita buat kebutuhan mapping di AI agent-nya. Nah, cara manggilnya, si ini kita copy, diklik aja. Kemudian kita masuk misalkan ke Postman. Untuk apa, execute-nya ini pastikan sesuai ya, post juga metodenya. Nah, bodinya pakai yang raw, format JSON. Kita masukin di sini format JSON-nya. Kenapa? Namanya misalkan Ikman. Terus ada email sama phone ya. Emailnya, terus di sini phone. Emailnya emailnya ikman@gmail.com, fontnya 86 bisa. Ini fontnya. Nah, ini nanti data yang akan dikirim ke agent. Oke, kita coba execute. Nah, ini udah berhasil. Nah, kita lihat responnya kayak gimana. Nah, ini nanti akan respon dari webhooknya. Nah, di sini kita mapping. Yang kita ambil itu dari bodinya ya. Berarti ini tinggal nambahin body aja di sini. Body. Oke. Nah, kalau hijau.
Berarti itu udah bener kita mappingnya. Nah, kalau udah kayak gini tinggal kita coba execute all. Nah, ini pastikan dari webhook, execute, ya kita send. Nah, data telah berhasil ditambahkan dengan nama Ikman, email, dan nomor telepon. Nah, kurang lebih kayak gitu. Untuk contoh, misalkan kita punya form sendiri dan ingin dikonekin ke agent, pakainya dengan non webhook. Ini adalah contoh simpel ya untuk proses CRUD ke database. Terus ada yang lebih fleksibel lagi. Fleksibel itu gimana? Nah, kita tuh nggak perlu ngedefine kayak gini satu-satu. Ini kan ada 4 tools ya, ada get data, ada insert data, update, dan delete. Nah, ya bisa lebih fleksibel lagi, contohnya kayak gini. Nah, ini AI agent untuk proses lebih fleksibel. Fleksibelnya gimana? Kita bisa ngambil seluruh skema atau tabel yang ada di database kita. Yang pastinya ini udah dikonekin dulu ya, kredensialnya. Nah, kita bisa ngambil seluruh skemanya, terus kita bisa nge-execute sesuai dengan perintah dalam satu tools ini nih, execute tools. Kalau tadi kan di define satu-satu nih, untuk get, insert, update, delete. Nah, ini bisa fleksibel. Ini kita contohin. Kita masih berhubungan dengan data leads tadi ya. Oke, nah kita konekin ke sini. Kita tanya ulang. Ini saya udah konekin ke kredensial yang sama dengan yang di bawah tadi. Jadi harusnya kalau kita tanya data leads, eh, dia bisa jawab juga gitu. Misal, kita pilih dulu. Oke, sorry, di hide open chat. Nah ini, sekarang saya mau info total leads. Yes. Nah, dia akan nge-execute dua. Pertama, dia akan ngambil dulu skemanya yang ada di database itu ada apa aja sih tabelnya. Terus kalau dia udah dapat nih, nah dia akan di-execute di sini SQL sesuai dengan permintaan dari user. Tadi kan minta data leads, berarti dia akan get data dari tabel leads. Nah, nih totalnya ada 8. Coba lihat detail infonya dong. Bener nggak nih data yang sesuai dengan yang tadi ya? Harusnya. Pertama Eros, yang kedua Yono, tiga Ujang, Tono, Loman, Dolan, Jono, Ikman. Nah ini terakhir ya, Jono dan Ikman itu yang terakhir kita insert. Oke, sekarang update data Ikman, data apa ya, email Ikman menjadi ikman123@gmail.com. Hmm. Nah, sekarang email Ikman telah berhasil perbarui. Oke, kita coba cek ulang ya. Kita detail data Ikman. Iklan. Terusnya nggak ada nih iklan. Oh, dia ngerti maksudnya. Mereka adalah detail untuk data. Nah, ini udah diganti ya. Jadi iklan 123. Oh iya, kan kita ubahnya jadi iklan ya. Iklan 123 itu sesuai ya. Dengan yang minta update sama kita. Oke, kita coba minta data detail seluruh leads. Hmm, coba kita lihat sih.
Oh, Ikman tadi emailnya jadi iklannya iklan 123 sesuai dengan permintaan kita. Sekarang kita coba minta hapus nih, hapus datanya si Tono. Oke, hapus data Tono. Data ID 5 telah berhasil dihapus. Kita coba. Coba sekarang totalnya berapa untuk data leads. Oke bener ya 7. Kan tadi totalnya 8. Kita hapus tadi 1 Tono jadi 7. Coba minta detail seluruh lead. Eras, Yono, Ujang, Roma, Dolan, Jono, Ikman. Nah Tono udah nggak ada karena tadi kita udah hapus dia ya. Oke kalau Bu, kayak gini untuk proses yang lebih fleksibelnya. Jadi kita cuma butuh 3 tools aja dan ini bisa fleksibel. Kalau misalkan kita ada tabel lain, misalkan transaksi atau yang lainnya, nah ini cukup dengan 3 tools ini aja. Pertama dia akan ngambil skemanya atau dengan detail tabel-tabel yang ada, dia mau lihat, nah ini tabel definition juga nanti. Nah kemudian dia akan eksekusi sesuai dengan perintah yang kita masukkan. Nah kurang lebih kayak gitu ya untuk proses CRUD ke database. Mindset diri saya jadi pengusaha. Dulu takut gagal, sekarang malah suka. Network makin solid, peluang makin luas. Dari produk Resya sampai market kelas atas. Lo nunggu apa, masih mau stuck? Gue udah gas, sekarang lo ikut. Deep Academy bukan cuma edukasi. Ini jalan ninja buat financial legacy.